Jangan menimbulkan sakit hati untuk Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, tidak seharusnya Yehuda meninggalkan Tuhan dan menimbulkan sakit hati kepada Tuhan. Karena dia adalah Bapa yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. Harusnya mereka berseru, harusnya mereka datang. Harusnya mereka bertobat, tetapi yang terjadi justru yang mereka sembah adalah dewa-dewa kejijikan, dewa-dewa kafir, dewa-dewa yang mengsengsarakan. Kalau saja mereka mau berbalik kepada Tuhan yang hidup, kalau saja mereka mau memanggil dan berseru kepada Allah yang hidup, maka pasti akan ada pertolongan. Mungkin ketika kita membaca renungan ini, air mata saudara berlinang karena engkau menghadapi masa-masa yang sukar. Karena mungkin engkau menghadapi situasi-situasi yang berat yang engkau hadapi. Atau mungkin kita sedang menderita akibat menyakiti hati Tuhan dengan perbuatan yang jahat di mata Tuhan. Tetapi berita ini saya mau kumandangkan bahwa Tuhan yang kita kasihi adalah saat kita bertobat maka hidup kita akan dipulihkan. Pertanyaannya, bagaimana supaya kita tidak menimbulkan sakit hati kepada Tuhan? Ada 4 poin yang akan saya bagikan. Yang pertama, kita harus hidup di dalam firman Tuhan. Kadangkala kita pergi ke gereja, kita menyembah Tuhan, tetapi kita hidup dalam dosa. Kita tidak pernah membaca Alkitab. Kita tidak pernah mau hidup seturut dengan firman Tuhan. Lalu kita bingung mengapa mujizat tidak terjadi. Lalu kita mulai dengar orang-orang bersaksi. Bagaimana ia mengalami kesembuhan dari penyakit yang mematikan. Bagaimana rumah tangga yang sudah mau hancur bisa dipulihkan oleh Tuhan. Bagaimana berkat-berkat Tuhan mulai mengalir luar biasa. Lalu kita berkata, mengapa bisa begitu ya? Mengapa saya belum mengalaminya? Jawabannya yang sederhana adalah karena kita tidak hidup di dalam firman Tuhan. Kalau kita hidup di dalam firman Tuhan, maka kita akan melihat bagi Allah yang tidak ada perkara yang mustahil. Yang kedua, kita harus hidup di dalam kekudusan. Alkitab berkata, tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. Kalau kita mau melihat Allah, kalau kita mau melihat kuasanya, kalau kita mau melihat pertolongannya di dalam kondisi yang sulit yang sedang kita alami, maka tidak ada jalan lain selain kita menjaga kekudusan hidup kita. Jangan pusing dan kesulitan yang ada, tetapi perhatikanlah baik-baik apakah kita tetap dalam kekudusan atau tidak. Kalau kita hidup dalam dosa, maka percuma kita hidup dalam doa. Karena apa yang kita doakan tidak akan berkenan di hati Tuhan, sebab kita tidak hidup di dalam kekudusan. Kalau kita hidup dalam kekudusan, maka seperti apa yang Alkitab katakan, siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Oleh orang yang bersih tangannya dan suci hatinya. Poin yang ketiga, kita harus dengan sukacita bersyukur dan percaya bahwa Allah sudah menyediakan yang terbaik buat kita. Alkitab berkata, bersukacitalah senantiasa, jangan dendam, jangan menyimpan kepahitan, jangan menyimpan sakit hati, tetapi mulai selalu percaya bahwa manusia boleh reka-rekaan yang jahat, tetapi Allah mereka reka-rekannya untuk kebaikan. Selanjutnya kita mulai bersyukur, bersukacita apa yang baik buat kita akan terjadi di dalam hidup kita. Poin yang keempat, kita harus hidup yang bersemangat. Banyak orang hari-hari ini telah kehilangan semangat untuk meninggalkan dosa. Kehilangan semangat untuk memulai sesuatu yang baru. Kehilangan semangat untuk bangkit.
kehilangan semangat untuk melayani Tuhan. Padahal semangat itu adalah awal dari iman, dan iman adalah awal dari kemenangan dan mujizat. Yeremia 32 ayat 28 sampai 35. Saudaraku, hidup kita jangan menimbulkan sakit hati kepada Tuhan. Jadilah orang yang berkenan di hadapan Tuhan setiap hari, dan pastikan kita akan dibebaskan untuk dapat merebut segala janji-janji Tuhan yang dahsyat dan luar biasa.